Baik. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan singkat tentang ekspresi lambda ya, spiritnya, apa yang dimaksud dan bagaimana dan kenapa ekspresi ini diperlukan. Bahwa sampai saat ini kita membahas sebuah fungsi itu bicaranya bahwa sebuah fungsi itu kan ada inputnya, ya fungsi itu ada input, kemudian dia punya output dan kita definisikan inputnya domainnya apa, ya apakah dia bilangan bulat, integer atau karakter gitu ya. Kemudian outputnya range-nya apa? Apakah bilangan bulat juga atau tipe dasar biasanya gitu ya. Nah, ada sebuah kondisi di mana ternyata kita membutuhkan sesuatu yang agak lain nih, berbeda. Bahwa domain dari sebuah fungsi kita inginkan dia adalah fungsi. Jadi kalau tadi misalkan contoh fungsi yang domain yang sederhana yang bilangan bulat, fungsi kuadrat, inputnya bilangan bulat, outputnya juga kita pengen bilangan bulat, inputnya 3, outputnya adalah 9 itu karena dikuadratkan gitu ya. Nah sekarang kita menginginkan sesuatu yang berbeda, yaitu bagaimana kalau input ke fungsi adalah fungsi, ya, atau bahkan juga outputnya juga pengen fungsi. Contohnya misalkan yang paling mudah difahami fungsi turunan gitu ya, yang sekarang kalian lagi pelajari di matematika dasar. Mencari turunan pertama dari sebuah fungsi. Bagaimana cita-citanya ingin membuat sebuah mesin. Mesin ini mengolah, kita masukkan ke situ fungsi. Fungsi yang polinom misalkan ya. X pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 5. Gitu kan misalkan. Masukkan ke situ, otomatis nanti outputnya adalah turunan pertamanya. Begitu ya. Jadi ini kita ingin mendesain sebuah mesin yang seperti itu, input ke dia adalah fungsi dan outputnya adalah fungsi. Ya ini ya kira-kira yang disampaikan di sini mengenai fungsi sebagai ini ya, fungsi sebagai parameter. Ya, jadi domain dan range-nya berbeda. Jadi kalau misalkan selama ini kita coba bisa urutkah di sini? Oh, tidak bisa ya di sini ya. Oke, kita lagi ambil ya. Jadi fungsi mesinnya adalah mengolah inputnya fungsi, outputnya fungsi. Akan dibahas di sini sebuah contoh seperti itu, ya. Tapi bukan fungsi turunan yang akan saya bahas, adalah fungsi yang sederhana. Misalkan di sini namanya fungsinya fungsi sigma. Jadi di sini ada sebuah fungsi untuk menjumlahkan bilangan-bilangan pada rentang A sampai B. Ya, dari A sampai B ada rentangan bilangan nih A sampai B, kemudian kita ingin menjumlahkan angka-angka tertentu, bilangan tertentu dari rentang tersebut dengan menggunakan fungsi yang namanya sigma. Sigma itu kan penjumlahan ya, sigma jumlah. Oke. Namun apa yang mau kita lakukan adalah bahwa yang kita jumlahkan itu kita olah dulu. Kalau yang sederhana, misalkan yang ini ya, ini fungsi sigma yang sederhana, menjumlahkan dari A sampai B, A, kemudian A tambah 1, kemudian A tambah 2, begitu seterusnya sampai B, itu kan hanya menjumlahkan. Jadi kalau rentangnya 5 sampai 10, berarti 5 tambah 6 tambah 7, begitu ya, sampai tambah 10. Dibuat itu adalah yang sederhana. Jadi fungsinya seperti ini rekursifnya, sigma I, A sampai B adalah jika A lebih besar dari B, dan basis 0. Jadi maksudnya apa? Rentang basis bawah ini dia akan terus digeser ke kanan, ke kanan, ke kanan terus, sampai dia mendekati B. Jadi batas bawahnya sampai mendekati B. Ya, jadi kalau sudah A-nya melewati B, ketika ditambah 1, sudah melewati B, artinya semua bilangan dalam batas itu sudah terjumlahkan. Ingat ya, mengapa di bagian basisnya jika A lebih besar dari B, maka basis ya 0 mengembalikan. Itu untuk itu bahwa kalau ketika bergerak ke kanan, ya,
A tambah 1, A tambah 2, terus sampai dia melewati B, berarti sudah semua dijumlahkan. Gitu ya, itu basisnya. Recurrence-nya menjadi A ditambah sigma I dari apa? A tambah 1, B. Jadi A tambah 1, B. Kenapa? Karena rekursif. Dia nambah ke batas bawahnya sekarang menjadi A tambah 1-nya. Ya, batas bawahnya bergerak. Gitu ya. Untuk yang fungsi rekursifnya bergerak batas bawahnya terus ke kanan. Jadi ini akan menjadi A tambah 1, A tambah 2, begitu ya, ke kanan terus. Oke? Jadi ini fungsi sigmanya yang sederhana. Menambahkan dari kiri ke kanan satu persatu. Ya, yang paling sederhana. Sampai sini bisa difahami fungsi sigmanya dulu? Oke ya, bisa difahami ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata kita ingin menjumlahkan hal-hal yang lain yang berbeda penjumlahannya? Ya, contohnya ini, sigmanya berubah tuh, bukan sigma A saja, tapi saya pengen dipangkat 3-kan gitu ya. Jadi penjumlahan dari A pangkat 3 ditambah A plus 1 pangkat 3, terus begitu dipangkat 3-kan sama ke kanan bilangannya. Suatu saat yang lain saya pengen penjumlahannya beda menjadi ini, 1 tambah I ditambah I plus 2, jadi dari A sampai B gitu kan batasnya. Dengan menggunakan fungsi yang berbeda gitu intinya, penjumlahannya berbeda. Atau saya pengen dengan yang lainnya macam-macam gitu ya. Tadi kan ada ini yang biasa saja plus 1, ada yang A pangkat 3, ada saya pengen kuadratkan gitu ya batasnya. Jadi batas A sampai B, tetapi kita melakukan dulu kalkulasi melakukan susun fungsi dari elemen-elemennya. Nah, bagaimana kalau inginnya itu di perumum begitu, ya? Jadi kita mendefinisikan tuh fungsi-fungsinya apa saja dan bahkan mungkin melompatnya pun berbeda. Saya pengen dari 1 sampai 100 yang saya jumlahkan itu bilangan genapnya saja, maka loncatnya harusnya beda-beda kan loncatnya. Ya. Atau saya pengen kelipatan 5 saja. Atau saya pengen loncatnya 3-3 gitu kan. Jadi kalau kelipatan 5 kan mungkin 1 tidak dijumlahkan gitu ya. Hanya 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 gitu kan. Jadi loncat-loncatnya beda-beda. Maka ini pun harus didefinisikan lagi. Jadi fungsinya diapain dan lompatnya berapa. Yang tadi pun 5 bisa saya kuadratkan misalkan kan. Jadi loncatnya 55 dan 5-nya diapain saya kuadratkan juga misalkan begitu. Jadi ada masalah di melompatnya ya, melangkahnya berapa melangkahnya, dan ketika ketemu data di titik itu kita mau apain. Jadi ada fungsi untuk melangkah, ada fungsi untuk mengolah data di situ. Oke, jadi di sini cara berpikirnya yang diinikan. Ada kita pengen per umum. Sehingga kita definisikan apa? Ini mendefinisikan beberapa cara untuk bisa mengolahnya. Ya, kita definisikan fungsi untuk tetap mengembalikan bilangan dia sendiri, ID, terus fungsi untuk nambah 1, P1, fungsi untuk nambah 4, kalau ini mau melangkahnya 44, contohnya ini, fungsi untuk melangkahnya 4, fungsi untuk mengembalikan I pangkat 3, gitu ya, cube, terus fungsi untuk mengembalikan rumus tertentu yang ribet, ini pakai T. Ya, jadi ingin menjumlahkan seperti itu, menjumlahkan fungsinya. Jadi yang dilakukan adalah kita definisikan sebuah fungsi umum, namanya fungsi sigma di sini. Sigma, dia menjumlahkan intinya sigma. Apa yang dijumlahkan? Hasil perhitungan sebuah fungsi. Hasil perhitungan sebuah fungsi, fungsinya apa? Di sini fungsinya adalah FA. Jadi fungsi hasil pengolahan dari A ditambah hasil pengolahan dari A tambah 1, hasil pengolahan tambah 2, sampai hasil pengolahan dari titik yang terakhir di rentang itu, titik B misalkan. Ya, jadi pakai dia menggunakan fungsi. Hasilnya kita jumlahkan. Melangkahnya pun kita pakai fungsi nanti. Ya, untuk fungsi melangkah. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada fungsi F. F ini adalah fungsi untuk
mengolah titik tersebut, ya, dan ada fungsi SA. SA adalah untuk melangkahnya. Ya, jadi di sini disebut contohnya, sehingga ya di sini fungsi sigma ini dia punya 4 parameter. Yaitu apa? A adalah batas bawah, B adalah batas atasnya, F adalah fungsi yang mau dipakai untuk mengolah titiknya, dan S adalah sebuah fungsi untuk melangkahnya. Jadi ada 4 komponennya di sini. Ada batas bawah, batas atas, kemudian fungsinya kita mau apain titik tersebut, dan melangkahnya pakai fungsi S. Jadi ada 4 seperti ini. Nah, fungsi sigma inilah yang kita definisikan sebagai fungsi yang menerima inputnya adalah fungsi. Lihat di sini kan inputnya ada fungsi F dan fungsi S. Ya, fungsi yang merupakan untuk mengolah data dan fungsi untuk melangkah. Jadi fungsi sigma menerima input ke dia adalah sebuah fungsi. Ya, sampai sini bisa difahami? Masih bingung? Nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Bagaimana menuliskannya? Nah, untuk menuliskan ini, ada yang disebut sebagai ekspresi lambda. Ya, ekspresi lambda itu apa? Membuat sebuah ekspresi yang menunda eksekusi. Jadi, notasi lambda memungkinkan kita untuk memakai fungsi tanpa memberikan nama. Ya. Seperti pada contoh di atas. Dan hasilnya nanti dieksekusi nanti ketika di run sebenarnya. Jadi dia tidak langsung dieksekusi. Nuliskannya gimana? Dia mengolah. Oke, kita ambil contoh sederhana ini. Di sini ada fungsi contoh untuk yang let ya di atas. Bahwa let itu memisahkan A sama dengan 3, B sama dengan 5X. Digunakan di mana? Di max 2AB. Max 2AB ya kan, B-nya sudah dimisahkan. Nah, ini bisa dituliskan dengan seperti yang bawah ini. Jadi input yang 5 tambah X itu sebenarnya sebuah fungsi. Ya, X diapain? 5 tambah X gitu. Maka nuliskannya dengan seperti ini. Ekspresi lambdanya. Jadi pakai lambda dulu. Lambda X titik X. Artinya apa? Lambda X. Ya. X diapain? Kita tetap kembalikan X. Yang cube lambda X titik X pangkat 3. Artinya apa? X kita olah nantinya, outputnya dihasilkan dengan fungsi X pangkat 3. Diolah menjadi seperti itu. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi dengan menggunakan ekspresi lambda. Seperti ini. Ya. Evaluasinya nanti akan dilaksanakan ketika di run sebenarnya. Dan kita memanggilnya dengan menggunakan ekspresi lambda, nanti dicontohkan dalam sebuah fungsi di LSP-nya ya. Sehingga notasinya ketika memanggil fungsi sigma seperti ini. Ya, untuk yang X pangkat 3 misalkan. Sigma A, B, artinya batasnya A sampai B gitu kan. Lambda X, X pangkat 3. Ini yang mau kita pakai fungsinya ceritanya pangkat 3. Ya, ketika run-nya nih memanggil fungsinya, ya lambda x, oh berarti f-nya sekarang x pangkat 3. Melangkahnya gimana? Melangkahnya sekarang 1-1. S-nya karena x sama dengan x tambah 1. Melangkahnya. Ya, begitu contohnya. Jadi ini bagaimana cara untuk mengeksekusinya, nanti memanggil aplikasinya ketika sudah didefinisikan. Ya. Baik begitu. Ya, ini contohnya. Contoh untuk eksekusinya, contoh di sini misalkan untuk 2,3 gitu ya batasnya ya. Oh enggak, ini contoh bagaimana ekspresi lambda dilakukan. Ya, lambda x, y. Kalau misalkan ini domainnya adalah ada dua domainnya. Kalau inputnya ada 2 variabel x, y. Bisa dibuat seperti ini ya. Lambda x, y, x tambah y. Jadi kalau misalkan contohnya di sini lambda x, y di titik x tambah y, untuk ininya adalah 2,3, maka artinya x-nya 2, y-nya 3 gitu ya, dijumlahkan. Ini bagaimana contoh untuk
melakukan aplikasinya. Ya, begitu ya. Jadi contoh ini bicara tentang membuat sebuah fungsi sigma, menjumlahkan bilangan-bilangan dari batas A sampai B, melangkahnya pada rentang tersebut pun kita menggunakan fungsi, langkahnya berapa, dan ketika ketemu sebuah titik, titiknya mau diapain? Diolah lagi pakai sebuah fungsi. Fungsi apa yang dipakai tergantung nanti ketika dipanggil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung? Baik, mari kita lihat dengan contohnya ya, bagaimana aplikasinya. Baik, berikut ini adalah bagaimana menuliskannya dalam LSP ya. Notasinya, ini pakai notasi fungsionalnya, mendefinisikan sebuah fungsi sigma. Sigma itu domainnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 komponen. Jadi ada integer, kemudian ada integer, ini untuk batas A dan B-nya, batas bawah. Kemudian ada sebuah fungsi, menuliskannya seperti ini. Ya, dari integer ke numerik, artinya input ke sigma ada yang komponennya adalah fungsi, dan juga komponen yang kedua adalah fungsi. Ini fungsi dari integer ke numerik juga. Dan si fungsi sigmanya mengembalikan numerik. Ya, hasil perhitungan numerik. Oke, jadi si fungsi sigma punya komponen input A, B ini integer, F adalah fungsi, S adalah fungsi. Basisnya jika A lebih besar dengan B maka 0 kalau sudah dilewati langkahnya. Kemudian inilah fungsi sigma intinya untuk yang recurrence. Pakai yang menggunakan namanya kalau dalam LSP itu ada fun call, jadi memanggil sebuah fungsi. Ya, seperti tadi kan sebenarnya sigmanya adalah FA ditambah untuk yang recurrence ya, FA ditambah sigma dari SA B, Fs. FA-nya menjadi apa? Function call dari FA. Jadi tergantung nanti inputnya. Ya, fungsinya apa? Memanggil fungsi F, kemudian kita inputkan ke F itu adalah A, gitu maksudnya. Ya, fun call F, kemudian A. Memanggil fungsi F, dan parameter ke F adalah A. Dan ini adalah yang recurrence-nya sigma, input ke dia, sigma kan ada 4 tadi itu kan. Sigma A-nya sekarang menjadi fun call SA karena sudah melangkah dengan menggunakan sebuah fungsi. B-nya tetap, F-nya tetap, ya S-nya pun tetap. Begitu. Ya, jadi ini fungsi sigmanya. Bagian yang basisnya dan bagian yang recurrence-nya. Dia akan melakukan recurrence memanggil sigma terus-menerus sampai ketemu ke basis yaitu apa? Ketika A sama dengan A lebih besar dari B. Nah, bagaimana memanggilnya nanti di LSP dengan contoh yang seperti ini? Ini contoh memanggil fungsi sigma, A-nya 1, B-nya 3. Fungsinya apa? Lambda XX. Berarti F-nya adalah tetap mengembalikan X. Kalau ini ya, X dikembalikan X, tidak ada apa-apain. Kemudian SA-nya pun lambda X menjadi X tambah 1, jadi hanya melangkah satu-satu. Ini sederhana, kalau misalkan dari 1 sampai 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Karena tidak ada apa-apain. Kalau yang kedua contohnya ini adalah fungsi F, batasnya A-nya 5, B-nya 10, lambda X, X pangkat 3 yang ini kan, dipangkatkan 3. Jadi fungsi F-nya adalah X pangkat 3, sementara melangkahnya masih tetap satu-satu gitu. Ya, jadi ini contoh bagaimana menuliskannya di LSP. Karena memang setiap bahasa berbeda. Ini cara menuliskan yang ekspresi lambda di LSP. Mungkin di yang lain berbeda lagi. Ya, jadi ekspresi lambda memungkinkan kita untuk melakukan mengkonstruksi sebuah fungsi yang inputnya ke dia adalah fungsi. Ini masih input contohnya ya, sigma ini. Belum yang outputnya fungsi. Ya, akan lebih ribet lagi. Kita contohkan yang input ke dia fungsi, bagaimana caranya. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Contohnya, mari kita lihat bagaimana dia ketika dieksekusi.
Baik, fungsi sigma tadi sudah kita load. Mari kita panggil dengan yang tadi, contohnya ya. Sigma A-nya 1, B-nya 3, kemudian fungsi X, fx-nya mau kita panggil. Lambda X dengan mau apa? X kuadrat. X aja dulu ya. Masih X dulu. Atau X, masih X dulu. Ya, ini memanggil fungsi ini adalah fungsi F-nya. Kemudian fungsi S-nya adalah melangkahnya satu-satu dulu. Begitu ya. Oke. Kurang-kurangnya 1. Lihat bahwa menjumlahkan, kita ulangi, hasilnya 6. Dari 1 sampai 3 dijumlahkan satu persatu, 1 tambah 2 tambah 3. Karena melangkahnya pun 1. Begitu ya. Maka hasilnya tetap akan menjadi 6. Nah, fungsi sigma ini kita modifikasi. Misalkan mau fungsinya sekarang menjadi X kuadratnya, gitu ya, nilainya. Maka kita kalikan X dengan X, gitu ya. Jadi kita kalikan menjadi X kuadratnya. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sorry, ini ada. Sorry. Hasilnya berapa harusnya? Halo? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat berapa? 14, Pak. 14. Kenapa? Karena 1 ditambah 4, 5, tambah 9. Ya. Oh, masih kurang-kurung 1 ya? Oh iya, sorry. Masih kurang-kurung 1. Sorry. Akan salah karena masih kekurang-kurung tadi ketika kita mendefinisikan yang di tengah, ya. Ketika mendefinisikan yang ini, lambda X. Oke. 14 ya. Jadi tetap hasilnya sudah keluar tuh dari 14, cuma ada error sedikit, ada tandanya di. Oke, kita lihat. Kurungnya lebih di belakang 1, Pak. Oh, kelebihan ya. Oke. Ya, oke. Good, thank you. Jadi begitu, ini fungsi sigmanya menerima fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Dan melangkahnya hanya 1 gitu ya. Ini bisa macam-macam. Jadi gitu, contoh bagaimana fungsi sigma menerima input fungsi yang bisa kita modifikasi input fungsinya, dan melangkahnya pun bisa kita modifikasi. Oke? Jadi kalau mau batasnya diubah, A-nya misalkan 1 tetap, B-nya misalkan 10 gitu ya. Fungsi ini pun diubah menjadi yang lain. Melangkahnya cari. Oke, gini aja dulu misalkan ya. Tetap yang sama, cuma ada yang bisa diubah, maka dia akan tetap melakukan gitu ya. Baik, itu contohnya bagaimana kita melakukan memanggil fungsinya di LSP untuk fungsi yang menggunakan ekspresi lambda. Baik, ada pertanyaan?